Oke, masih bersama Kang Weknyo Cipta. Kita berbicara tentang pola pikir kaya ya. Jadi kita belajar tentang inversion thinking, yaitu adalah model berpikir terbalik. Jadi berpikir mencari masalah dari yang dihadapi, setelah itu nanti akan mencari solusinya. Jadi seperti kita mencari apa masalahnya dulu gitu ya, setelah itu kita mencari solusinya. Jadi misalkan berpikir pola pikir miskin, jadi untuk membalikkan situasi agar kita tahu cara pandang orang kaya. Nah, jadi tinggal membaliknya. Oke, kita lanjut. Jadi salah satu pikiran miskin pertama kali adalah yang sering kita lakukan adalah melakukannya besok. Jadi doing tomorrow. Jadi pola miskin itu kita selalu suka menunda gitu kan. Kita akan berpikir untuk melakukannya besok aja lah daripada kita lakukan sekarang. Karena kita sering ketergantungan dengan melakukan sesuatu yang mudah-mudah. Akhirnya kita terus-menerus melakukan penundaan itu. Misalkan kita mau mengerjakan PR, kita tunda. Kita mau membuat video YouTube, kita tunda-tunda. Jadi mungkin kita takut kalau hasilnya jelek gitu kan. Kita takut dikritik orang atau dihakimi orang, kita takut ditolak. Misalkan kita mau menjual sesuatu, menjadi sales, kita takut ditolak dan sebagainya. Nah, pola pikir orang kaya adalah melakukan karya setiap hari. Jadi kalau mau jadi YouTuber ya udah kita lakukan saja. Pertama kali mungkin jelek, tapi lama-lama nanti akan belajar untuk menjadi lebih bagus. Jadi pola pikir kaya adalah melakukan hal-hal yang produktif. Jadi tidak malu jika hasilnya masih jelek gitu ya. Terus melakukan karya dan tidak peduli pada omongan orang lain. Jadi pola pikir miskin adalah yang pertama yang sering kita lakukan adalah lakukan aja besok gitu ya. Nah, itu pola pikir yang kedua. Sekarang pola pikir yang ketiga. Pola pikir yang kedua adalah membaca buku tapi tidak mempraktekkan. Jadi pola pikir miskin itu adalah baca banyak buku tapi tidak ada yang dipraktekkan sama sekali. Jadi akhirnya hanya menjadi wacana saja. Jadi orang miskin sering suka berdiskusi sesama temannya saat ngopi, saat di pekerjaan, suka membicarakan politik, suka membicarakan perang. Sekarang perang antara Rusia dan Ukraina ya. Suka gosip artis dan sebagainya. Tapi pola pikir kaya adalah sebaliknya, yaitu membaca satu buku tapi dipraktekkan. Pada saat membaca, orang kaya sering membaca dengan merangkum sesuatu, dengan menuliskan jurnal, dengan menuliskan diary. Jadi diskusi dengan orang yang lebih kaya. Jadi orang kaya itu memiliki mindset pola pikir yang berbeda. Dia lebih suka diskusi dengan orang kaya atau orang yang di atasnya. Tidak malu untuk terus belajar gitu ya. Jadi ada quote yang sangat bagus bahwa orang yang bernasib sama dilarang ngopi bareng. Nah itu. Jadi kalau Anda ngopi bareng, sebaiknya adalah Anda ngajak orang-orang di atas Anda. Nah itu pola pikir yang kedua adalah baca buku tapi tidak mempraktekkan. Itu akan membuat Anda semakin miskin. Pola pikir yang ketiga adalah mendengarkan nasihat orang miskin untuk jadi kaya. Nah ini yang karena kebanyakan saudara kita atau orang kita mendengarkan nasihat tapi untuk jadi kaya, tapi kita malah mendengarkan nasihat orang miskin itu ya. Jadi pola pikir orang miskin itu tidak tahu caranya kaya, takut melakukan hal-hal besar, takut ngutang gitu kan, takut ngutang, katanya nanti kalau utang itu riba dan sebagainya. Jadi mereka percaya bahwa kalau ngutang pasti nggak bisa bayar gitu kan. Jadi pola pikirnya adalah fokus terhadap ketakutan untuk melakukan resiko yang tinggi, menghindari kesusahan artinya. Jadi fokus pada apa yang tidak bisa dilakukan. Jadi orang miskin itu selalu fokus pada hal-hal yang nggak bisa dilakukan gitu. Jadi pola pikir kaya adalah sebaliknya. Cara kaya dia orang kaya itu tahu caranya kaya. Jadi kalau mau
menjadi kaya, Anda harus mendengarkan nasihat orang-orang kaya. Dan sebenarnya adalah orang kaya itu tidak pernah kumpul dengan orang miskin, karena pertama itu akan meracuni pola pikirnya, yang kedua adalah hampir tidak ada gunanya gitu ya. Selain hanya untuk memperluas relasi sih nggak masalah, tetapi kalau untuk nongkrong, biasanya orang kaya adalah nongkrong bersama orang kaya. Banyak ilmu dan fokus pada yang bisa dikerjakan gitu. Orang kaya itu fokus pada yang bisa dikerjakan. Kalau toh itu tidak bisa dikerjakan, dia akan berpikir, dia akan mencari orang siapa yang bisa mengerjakannya ya gitu. Kalau hutang produktif, dia tidak untuk konsumtif, dan dia mencari mentor atau mencari guru-guru orang-orang yang kaya. Nah itu adalah pola pikir yang ketiga. Kalau Anda ingin terus-menerus menjadi miskin adalah mendengarkan nasihat orang miskin untuk jadi kaya. Kalau Anda ingin kaya, Anda harus mencari teman-teman orang kaya dan mendengarkan nasihatnya. Yang keempat, untuk jadi miskin Anda harus mencari support. Pola pikir miskin, mencari teman untuk mensupport dirinya. Padahal support itu nggak pernah ada di awal-awal. Pada saat kita pertama membuka bisnis, tidak ada yang mensupport. Tidak ada, termasuk keluarga, termasuk istri Anda, termasuk ayah Anda, termasuk siapa saja, tidak pernah mensupport Anda. Keluarga pun tidak. Nah, pola pikir kaya, mereka paham bahwa dengan berusaha sendiri, mereka akan merintis jalan itu sendiri kalau di awal-awal. Tapi nanti kalau sudah kaya, semuanya akan mengaku saudara. Nah, benar kan ini benar. Karena orang sebagian besar adalah takut untuk mengambil resiko. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut. Gagal sekali terus berhenti. Nah ini. Atau gagal beberapa kali, 2 kali, 3 kali, setelah itu berhenti, dan setelah itu berkhotbah, berkoar-koar bahwa kaya itu susah gitu ya. Sekali gagal langsung kapok, diem aja, nggak mau bangkit, berusaha langsung dengan modal besar lah. Ini kebanyakan bisnis yang gagal adalah mereka yakin sekali bahwa dia langsung memulai dengan modal yang besar, dan dia berharap bahwa berhasil pada percobaan pertama tuh, usaha pertama dia langsung ingin berhasil, padahal tidak. Banyak rumah makan yang mangkrak, bahkan perumahan-perumahan yang mangkrak, nggak bisa meneruskan dan sebagainya, karena dia langsung berusaha dengan modal yang besar. Kalau pola pikir orang kaya tidak, semua usaha tidak menentu. Jadi pada saat tidak menentu, dia melakukannya dengan mengunci resiko, agar resiko itu seminimal mungkin. Bagaimana caranya gitu kan? Melakukan tes dengan modal yang kecil. Jadi dia tidak kaget dengan kegagalan. Artinya sukses itu memang, gagal itu memang bagian dari sukses. Kebalik ya, gagal bagian dari sukses. Jadi sukses itu membutuhkan kegagalan tertentu. Nah itu dulu, ada beberapa, masih banyak pola pikir orang kaya dan orang miskin yang bisa saya share. Kalau memang channel ini berguna untuk Anda, silakan subscribe dan terus menerus, agar saya bisa melakukan lebih lagi ya, untuk men-sharingkan tentang pola pikir kaya. Sekitar ada 28 pola pikir kaya dan pola pikir miskin. Oke, begitu dulu. Terima kasih Anda sudah menonton channel saya. Assalamualaikum.